Salam pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-189 dengan judul Manusia di Bukit Kalvari. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Untuk dimurnikan dan tetap murni, umat gereja Masehi Advent hari ke-7 harus memiliki Roh Kudus di dalam hati dan rumah mereka. Tuhan telah memberi saya terang bahwa ketika Israel saat ini merendahkan diri mereka di hadapannya dan membersihkan bait jiwa dari segala kekotoran, Dia akan mendengar doa-doa mereka untuk orang sakit dan akan memberkati dalam penggunaan obat-obatannya untuk penyakit. Ketika dalam iman, agen manusia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan penyakit dan menggunakan metode pengobatan sederhana yang Tuhan telah sediakan, segala usahanya akan diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi bagaimana di sini? Dikatakan bahwa dari ayatnya dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Jadi bagaimana begitu dalam kalau kita praktekkan bagaimana penyangkalan diri itu untuk ada dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana penyangkalan diri itu kalau kita bisa pikirkan sekarang bahwa penyangkalan diri itu adalah sebuah kegiatan atau perlakuan yang kita berikan kepada orang lain yang pasti itu akan menghilangkan diri kita. Bagaimana itu akan menghilangkan sifat keegoisan yang ada dalam diri kita. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan benar, dan mungkin di saat itulah kita harus berkorban untuk melakukan kebaikan atau hal yang benar itu. Dan di saat itulah kita dikatakan menyangkal diri. Kita tidak mengutamakan diri kita atau kepentingan kita, bahkan keluarga kita. Dan di saat kita melakukan hal tersebut, di sini juga dikatakan kita memikul salib kita setiap hari. Karena kita tahu bahwa ketika kita mau mengikut Tuhan, tentu saja akan banyak ujian yang Tuhan izinkan untuk ada dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan setan. Setan pun tidak akan dengan tinggal diam begitu saja, ia akan membiarkan kita untuk mengikut Tuhan saja. Tetapi ia pasti akan memberikan kepada kita pencobaan-pencobaan yang akhirnya harus kita tanggung dan harus kita lewati. Tetapi ketika kita mau untuk memikul salib, mau untuk masuk dalam ujian dan pencobaan tersebut, di saat itulah kita akan melihat bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kita. Ia akan selalu menyertai kita dan memberikan hikmat kepada kita, supaya kita bisa mengambil jalan-jalan yang sesuai dengan kehendaknya ketika kita meminta hikmat daripada Tuhan saja. Untuk dimurnikan dan tetap murni, gereja Masehi Advent hari ke-7 harus memiliki Roh Kudus di dalam hati dan rumah mereka. Jadi bagaimana di sini? Pentingnya Roh Kudus itu untuk selalu ada dalam hati dan rumah tangga. Karena kita tahu bahwa lingkungan yang terkecil yang ada dalam diri kita itu adalah keluarga kita. Dan ketika kita berada dalam situasi di dalam keluarga, apakah kita memberikan suasana surga di dalam keluarga tersebut? Ataukah kita merasa bahwa ketika kita sudah menyiapkan makanan, pakaian cukup, itu adalah urusan Tuhan untuk menjaga mereka. Tetapi di sini kita diingatkan kembali, sebagai orang tua ataupun sebagai anak, kita sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga dan memelihara keluarga di saat itulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa keluarga itu adalah suatu berkat istimewa yang Tuhan berikan dan Tuhan titipkan. Dan kita tidak tahu sampai kapan Tuhan akan mengizinkan kita untuk berada dalam lingkungan tersebut. Karena lingkungan tersebut mungkin satu saat nanti akan berubah. Dan di saat itulah kita harus mempertanggungjawabkan dari setiap berkat, apakah kita menggunakan dengan semaksimal waktu kita, dengan semaksimal pikiran kita untuk melayani keluarga kita juga. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam hati, jadi bagaimana itu juga harus balance, harus seimbang. Bagaimana kita tetap melayani keluarga kita, tetapi kita juga tidak melupakan pelayanan kita akan di luar sana. Dan bahkan keluarga kita pun mungkin satu saat tidak akan kita nomor satukan, karena kita harus melayani pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Dan di saat inilah juga dikatakan bahwa Tuhan akan mendengar doa-doa dari orang yang sakit dan akan memberkati dalam penggunaan obat-obatannya untuk penyakitnya. Jadi bagaimana di sini pun dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan dokter, sang penyembuh itu, sang juru selamat itu. Dan ketika kita mau datang kepadanya, di sini dengan jelas dikatakan bahwa setiap penggunaan obat yang kita
konsumsi, di saat itulah Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat, dan disitulah Tuhan akan mendengar doa kita dan akan menyembuhkan jika Tuhan memang mengizinkan untuk disembuhkan. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika iman dalam agen manusia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan penyakit dan menggunakan metode pengobatan sederhana yang Tuhan sediakan, segala usahanya akan diberkati. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang sakit. Dan bahkan ketika kita sakit jasmani pun, kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Dan Tuhan juga sudah memberikan petunjuk-petunjuknya melalui Nyonya Ellen G. White. Bagaimana ia sudah memberitahukan kepada kita bahwa ada cara-cara, metode-metode pengobatan sederhana yang bisa kita lakukan. Mungkin kita akan melihat bahwa itu adalah hal yang sepele, tetapi ketika Tuhan memberikan hikmat, dan hikmat itu kita bisa lakukan dan kita imani, mungkin akan sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan hebat itu. Ketika ia mengimani segala sesuatu, mungkin dengan hal yang terkecil, sama seperti ketika ia hanya menarik, bahkan sama seperti ketika ia hanya menyentuh jubah dari Yesus itu sendiri, ia akan mendapatkan kesembuhan. Dan sama seperti ketika kita menggunakan metode pengobatan sederhana, ketika kita percaya seutuhnya hanya kepada Tuhan saja dan kepada hal-hal atau cara-cara yang Tuhan sudah sediakan, dengan usaha-usaha kita itulah Tuhan akan memberkati. Dan juga di sini dikatakan bahwa jika setelah begitu banyak terang sudah diberikan, umat Tuhan tetap memelihara kebiasaan-kebiasaan yang salah, memanjakan diri dan menolak untuk berubah, mereka pasti akan menderita akibat pelanggaran. Jika mereka bertekad untuk memuaskan selera yang menyimpang dengan cara apapun, Tuhan tidak akan secara ajaib menyelamatkan mereka dari akibat pemanjaan mereka. Mereka akan berbaring di tempat siksaan. Yesaya 50 ayat 11. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika terang itu sudah diberikan, tetapi kita sebagai manusia hanya mengabaikan, dan kita begitu memanjakan diri kita, memanjakan selera kita. Dan bahkan juga di sini dikatakan memuaskan selera yang menyimpang dengan cara apapun. Di saat itulah Tuhan akan membiarkan ujian-ujian akan menjadi bagian dari diri kita, karena akibat dari pemanjaan diri kita itu sendiri. Dan di sini dikatakan mereka akan berbaring dalam tempat siksaan. Jadi bagaimana tempat siksaan itu bukan Tuhan yang memberikan, tetapi itu adalah akibat dari setiap pilihan kita yang salah. Oh, betapa banyak orang yang kehilangan bakat terbesar yang telah Tuhan sediakan bagi mereka dalam kesehatan dan karunia rohani. Ada banyak jiwa yang bergumul untuk kemenangan khusus dan berkat khusus agar mereka dapat melakukan sesuatu yang besar. Untuk tujuan ini mereka selalu merasa bahwa mereka harus berjuang keras dan dalam doa dan air mata. Ketika orang-orang ini menyelidiki kitab suci dan dengan doa untuk mengetahui kehendak Tuhan yang harus dinyatakan, dan kemudian melakukan kehendak dari hati yang tanpa syarat ataupun pemanjaan diri, mereka akan menemukan ketenangan. Semua air mata dan pergumulan tidak akan membawa berkat-berkat yang mereka dambakan. Diri harus diserahkan sepenuhnya. Mereka harus melakukan pekerjaan yang sepatutnya, memanfaatkan kelimpahan kasih karunia Tuhan yang dijanjikan kepada semua orang. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa banyak orang akan kehilangan berkat yang besar dalam kesehatan dan kekuatan rohani ketika orang tersebut tidak mau untuk menjaga akan kesehatan tersebut dan kekuatan tersebut. Lalu di sini juga dikatakan ada banyak jiwa yang bergumul untuk kemenangan khusus dan berkat khusus agar mereka dapat melakukan sesuatu yang besar. Tetapi di sini dikatakan banyak orang-orang yang tanpa syarat mereka memanjakan diri mereka. Jadi bagaimana itu pun harus seimbang antara kita yang menunggu berkat Tuhan dan juga kemauan diri kita untuk tidak memanjakan diri kita sendiri. Jadi bagaimana banyak hal harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan diri kita dan juga menjaga berkat karunia rohani yang Tuhan sudah berikan. Dan di salah satunya mungkin dengan kita menjaga pola makan kita, dengan kita menjaga pola olahraga kita, pola istirahat kita. Di saat itulah Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita usahakan dalam diri kita. Karena Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang pemalas, yang hanya mau menerima berkat-berkat saja. Tetapi juga Tuhan menginginkan supaya kita melakukan sesuatu untuk menjaga berkat-berkat yang Tuhan sudah titipkan. Dan di sini juga dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Marilah kita mengikuti juru selamat dalam kesederhanaan dan penyangkalan dirinya. Marilah kita meninggikan manusia di bukit Kalvari dengan perkataan dan dengan kehidupan yang suci. Juru selamat datang begitu dekat dengan mereka yang membaktikan diri kepada Tuhan.
Jika pernah ada waktu di mana kita begitu membutuhkan pekerjaan Roh Tuhan di dalam hati dan hidup kita, sekaranglah waktunya. Marilah kita memegang kuasa ilahi ini untuk kekuatan menjalani kehidupan yang kudus dan penuh penyerahan diri. Lalu di sini juga dikatakan bahwa renungkan lebih dalam. Salib apakah yang akan saya pikul hari ini ketika saya berusaha untuk menjalani kehidupan yang suci? Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kita harus memikul salib kita hari ini untuk memiliki kehidupan yang suci. Dan di saat itulah Tuhan menginginkan supaya kita terus konsisten dan tekun dalam setiap usaha kita. Sehingga Tuhan bisa memberikan berkat-berkat dari setiap ketekunan kita. Dan di saat kita mau bertanggung jawab atas hal-hal yang kecil, di saat itulah mungkin Tuhan akan mempercayakan talenta, hal-hal yang begitu besar lagi yang ada di luar sana yang mungkin tidak bisa kita bayangkan saat ini. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kita untuk selalu bermimpi untuk hal-hal yang besar terlebih dahulu. Tetapi dengan ketekunan kita akan hal-hal yang terkecil sekalipun, di saat itulah Tuhan akan melihat apakah kita memang layak untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi bagaimana sama seperti di Bukit Kalvari itu, Yesus itu sendiri, ia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dari hal-hal terkecil sekalipun, dia berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan dan untuk lingkungan di sekitarnya. Dan begitu pula dengan kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan sekitar kita, hendaklah kita melakukan hal-hal yang menjadikan berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Tetapi itu tidak bisa kita lakukan ketika hati kita tidak kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi yang terlebih utama dari semuanya itu adalah bagaimana kita mau menyerahkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu ke dalam tangan Tuhan dan membiarkan Tuhan atau Roh Kudus-Nya untuk tinggal dalam hati kita dan menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Dan salam, Tuhan memberkati.